Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indonesia Melek Pajak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Amran di sini di channel Indonesia Melek Pajak. Ya, jadi channel ini itu bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai perpajakan agar ke depan kita semua warga negara Indonesia bisa lebih melek pajak ya. Nah, teman-teman, ini PPS sudah berakhir gitu ya. Nah, banyak sekali wajib pajak yang mendapatkan surat dari kantor pajak ya, yaitu SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan ya, di mana ini merupakan cikal bakal dilakukannya pemeriksaan ya. Nah, apa dan bagaimana SP2DK itu dan bagaimana kita menyikapinya ya. Nah, tonton terus video ini hingga akhir ya. Tapi sebelumnya saya perlu disclaimer dulu teman-teman ya, bahwa semua yang saya sampaikan dalam video ini itu adalah pendapat saya pribadi 100% ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila saya ada kesalahan teman-teman ya. Nah, isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya. Anda semua tidak boleh dan tidak bisa menjadikan video ini sebagai pedoman satu-satunya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya, karena masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau AR Anda apabila Anda mau bertanya spesifik tentang kasus-kasus perpajakan Anda ya. Nah, untuk teman-teman yang mau diskusi secara langsung ya, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi khusus dengan saya, bisa menghubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com, nomor anggota A03 teman-teman ya. Nah, SP2DK, apa sih SP2DK gitu ya? Nah, ini SP2DK itu dikeluarkan oleh Dirjen Pajak ya, Direktorat Jenderal Pajak, dengan maksud menyampaikan pemberitahuan atau informasi kepada wajib pajak dalam sebuah surat gitu ya. Nah, surat yang dimaksud itu adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan atau disingkat dengan SP2DK, di mana data dan atau keterangan tersebut diminta oleh DJP karena diduga adanya pemenuhan kewajiban yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan teman-teman ya. Itu dasarnya terbit SP2DK ya. Nah, data yang dimaksud itu berupa kumpulan informasi berupa SPT, rekaman data dari sistem informasi kantor pajak ya, serta dari data-data pendukung lainnya gitu ya. Nah, SP2DK ini dapat diterbitkan oleh DJP selama belum lebih dari 5 tahun setelah terutang pajak ya, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak gitu ya. Jadi kalau misalnya saat ini tahun 2022 maka SP2DK ini bisa terbit untuk meminta data dan atau keterangan sampai mundur tahun ke 2017 teman-teman ya. Nah, SP2DK ini dapat disampaikan KPP itu dengan mengirimkannya bisa lewat email, pos, jasa ekspedisi, faksimiles gitu ya, dan atau terakhir ini itu infonya akan dikirim melalui aplikasi DJP online masing-masing wajib pajak teman-teman ya. Nah, KPP juga dapat menyampaikannya secara langsung ya, dengan cara mengunjungi wajib pajak terkait di alamat tempat tinggal atau tempat usahanya gitu ya, atau sekarang bisa juga secara daring ya, misalnya seperti video conference, Zoom gitu ya, atau Google Meet dan lain sebagainya ya. Nah, terus pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika kita mendapatkan SP2DK gitu ya. Nah, ada 5 tahapan, ini tahapan dari proses SP2DK yang perlu rekan-rekan ketahui terlebih dahulu gitu ya. Yaitu mulai dari tahapan persiapan, tahapan tanggapan wajib pajak, menganalisa data terhadap wajib pajak, kemudian tahapan
lanjut sampai tahapan pengadministrasian, teman-teman. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, nah, tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan. Nah, ini jika kepala KPP ini memerlukan adanya penjelasan atas hasil penelitian dan analisa data gitu ya, maka proses permintaan tersebut diterbitkan menggunakan SP2DK gitu ya. Kemudian pengiriman SP2DK tersebut juga seperti saya bilang tadi akan langsung dikirim itu lewat pos, email atau petugas KPP langsung membawa ke alamat wajib pajak ya. Nah, kepala KPP ini juga berwenang untuk mempertimbangkan jarak, waktu, biaya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, setelah SP2DK dikirimkan ya. Nah, kepala KPP itu juga akan memberikan waktu ya, tenggang waktu selama 14 hari gitu ya setelah tanggal dikirim untuk wajib pajak menyampaikan tanggapan gitu ya teman-teman ya. Jadi waktunya adalah 14 hari ya, itu tahapan yang pertama. Nah, kemudian tahapan yang kedua ini adalah tanggapan dari wajib pajak. Jadi setelah dikirim diterima oleh wajib pajak, nah wajib pajak bisa menanggapi SP2DK tersebut ya. Nah, dalam tahapan kedua ini Anda diminta untuk menanggapi secara tertulis atau langsung ke KPP ya. Nah, namun jika wajib pajak ini tidak memberikan tanggapannya selama 14 hari setelah SP2DK itu dikirim gitu ya, maka kepala KPP berwenang untuk menentukan salah satu dari 3 keputusan atau tindakan yang dapat dipilih gitu ya. Jadi KPP punya 3 opsi nih. Yang pertama adalah kepala KPP akan memberikan perpanjangan waktu kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapannya berdasarkan pertimbangan tertentu gitu ya. Ini kewenangan dari KPP. Setelah lewat 14 hari mau diperpanjang apa enggak, itu mutlak ada di kepala KPP kewenangannya ya. Nah, kepala KPP juga memiliki kewenangan untuk mengunjungi wajib pajak gitu ya teman-teman ya, langsung datang ke tempatnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan bahwa wajib pajak akan dilakukan verifikasi atau pemeriksaan bukti permulaan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu 3 opsi yang akan boleh dipilih oleh KPP jika kita tidak menanggapi gitu ya. Nah, tahapan yang ketiga adalah menganalisa data terhadap wajib pajak gitu ya. Nah, penelitian dan analisa data atau keterangan yang diperoleh dari sikap profesional, keahlian dan pengetahuan wajib pajak gitu ya. Jadi itu kemudian yang kedua, penelitian dan analisa ini dilakukan oleh AR ya, atau pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan gitu ya. Kemudian penelitian dan analisa data ini juga akan dibandingkan dengan data lain teman-teman ya. Jadi DJP ini akan menganalisa, KPP akan menganalisa data-data yang mereka miliki ya, dan akan dibandingkan dengan data-data yang lain. Nah, data yang lain yang dimaksud yang pertama adalah data atau keterangan yang diberikan oleh wajib pajak yang disertai dengan bukti dan dokumentasi gitu ya. Jadi tetap data dari kita akan menjadi salah satu pertimbangan atau bahan analisa dari KPP gitu ya. Nah, yang kedua adalah data atau keterangan yang sudah memang dimiliki oleh DJP. Artinya kan mereka juga punya sumber-sumber data yang mereka bisa jadikan sebagai alat untuk melakukan analisa terhadap wajib pajak tadi gitu ya. Nah, kemudian data juga bisa diambil dari wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi misalnya ada wajib pajak lain yang di industri yang sama, itu pun bisa dijadikan sebagai sebuah pertimbangan teman-temannya sebagai dasar untuk melakukan analisa terhadap kewajiban perpajakan kita gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah tindak lanjut ya. Jadi setelah misalnya datanya udah dianalisa, maka akan dilakukan yang namanya tindak lanjut ya. Terdapat 2 hal kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan permintaan penjelasan dan
atau keterangan tersebut. Ya, yang pertama, KPP memiliki kewenangan untuk memutuskan atau menindak wajib pajak berdasarkan data dan atau keterangan pembetulan yang diperoleh dari wajib pajak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bila wajib pajak sudah menyampaikan atau melaporkan data dan informasi yang sesuai tersebut ke SPT dan sesuai dengan permintaan Fiskus, maka kasusnya dianggap selesai, teman-teman. Ya, dan ini pasti yang diharapkan gitu ya. Setelah diberikan penjelasan, informasi, data, maka kasus akan dianggap selesai gitu ya. Nah, setelah selesai kasusnya, maka dilanjutkan dengan tahapan yang kelima. Tahapan yang kelima adalah pengadministrasian kegiatan permintaan penjelasan, gitu ya. Nah, dalam hal ini AR ya akan melakukan kelengkapan data dan dokumentasi selama proses kegiatan permintaan penjelasan, gitu ya. Nah, kemudian dokumen-dokumen atau kelengkapan data tersebut ya yang mencakup SP2DK, LHP2DK ya atau laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, kemudian berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan, berita acara penolakan permintaan penjelasan dan atau berita acara tidak dipenuhinya permintaan penjelasan, gitu ya. Jadi semuanya dituangkan dalam berita acara apapun hasil keputusan dari SP2DK tersebut, ya. Nah, AR ini juga harus membuat LPH2DK paling lama 7 hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan kepada wajib pajak, gitu ya. Nah, itu langkah-langkahnya, teman-teman, ya. Jadi sampai dengan awal dari penerbitan SP2DK sampai dengan keputusan akhir, gitu ya. Apakah berhenti di di SP2DK ini dengan menerbitkan sudah selesai atau dilanjutkan dengan yang namanya pemeriksaan, gitu ya. Nah, ini ada hal lain lagi yang tidak kalah penting dalam menyikapi SP2DK, teman-teman, ya. Nah, ini tentang mindset wajib pajak itu sendiri, gitu ya. Nah, kebanyakan wajib pajak ini sangat ketakutan, cemas, khawatir ketika menerima surat dari kantor pajak, ya. Apalagi kalau sampai akan dilakukan pemeriksaan, ya. Jadi belum apa-apa udah khawatir duluan, cemas, gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Biasanya ada 2 faktor yang menghantui wajib pajak di pikirannya, ya. Nah, yang pertama, wajib pajak itu selalu merasa salah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, wajib pajak merasa bahwa petugas pajak itu suka cari-cari kesalahan lah, ada yang nakal lah, ujung-ujungnya minta ini, minta itu ke wajib pajak, gitu ya. Nah, padahal sebetulnya ini pemikiran yang salah, gitu ya. Jadi pemikiran yang salah. Nah, harusnya wajib pajak berpikir bahwa yang harus ada dalam benaknya adalah bahwa saya sudah melaporkan dan melakukan kewajiban perpajakan saya dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Sehingga kalau mau diperiksa ya silahkan saja, ya, dan saya siap untuk menghadapi. Harusnya itu yang ada di benak wajib pajak, gitu ya. Nah, kalaupun misalnya saya sudah melaporkan perpajakan saya dengan baik dan benar, tapi ternyata saya masih ada kesalahan, maka saya akan perbaiki dan saya siap bayar pajaknya, gitu kan ya. Saya siap membayar kekurangannya. Harusnya itu mental atau mindset yang harus kita bangun di dalam diri kita sendiri, gitu ya. Nah, yang kedua, mungkin pengalaman masa lalu atau dengar-dengar dari cerita orang-orang yang punya pengalaman buruk saat ketemu petugas pajak, ya, akhirnya membuat tertanam dalam otak bahwa semua petugas pajak itu nakal, gitu ya. Tapi saat sekarang semua sudah berubah, teman-teman, ya. Petugas pajak itu hampir semuanya sudah bekerja dengan lebih profesional, ya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
ya. Jadi kalaupun ada yang menyimpang gitu ya, nakal-nakal gitu ya, itu hanya oknum saja teman-teman ya. Tapi kebanyakan sudah baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi jangan takut dan jangan ragu ketika mendapatkan surat cinta dari DJP teman-teman ya. Nah, sarannya ya lakukan semua pencatatan secara baik tentang usaha Anda gitu ya, baik dan benar, bayar pajak sesuai aturan sehingga kita punya kekuatan dan rasa percaya diri yang kuat ketika diminta penjelasan dan atau pemeriksaan teman-teman ya. Jadi semuanya balik lagi ke kita gitu ya. Nah, lakukanlah kewajiban kita dengan baik sehingga hak kita juga akan terpenuhi dengan baik ya. Jadi itu saja dari saya hari ini teman-teman ya. Jika ada yang mau bertanya seputar perpajakan ya secara langsung, boleh ikuti live Instagram Indonesia Melek Pajak setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang mau berdiskusi dengan saya, itu Anda bisa hubungi saya di www.lembagabantuanpajak.com ya, di www.lembagabantuanpajak.com ya, nomor trainer A03. Oke, terima kasih banyak semua teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.